Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang The Real Power of Santet, seorang cowok yang punya kekuatan untuk membunuh orang tanpa menyentuh. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar selalu dapat update dari video kami. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah berita. Berita itu menyiarkan beberapa orang yang mati secara misterius. Anehnya, mereka mati karena serangan jantung tiba-tiba. Padahal tidak ada satupun dari orang itu mengidap penyakit. Berita kematian terus terjadi, bahkan semakin ekstrim, di mana para nabi di penjara mati secara massal. Kejadian ini diduga akibat sebuah virus mematikan. Tapi anehnya, hanya para kriminal saja yang dikabarkan tewas, menandakan kalau ini sebenarnya bukan virus, melainkan sesuatu yang direncanakan. Masyarakat berasumsi kalau ada orang di balik kematian para kriminal. Dia dianggap sebagai seorang penyelamat. Banyak orang menyukai sosok misterius itu, dan dia dijuluki Kira. Scene berpindah ke sebuah universitas kepolisian. Kita akan diperlihatkan seorang remaja. Dia bernama Like. Nampak Like sedang bermain basket sambil ditemani pacarnya, Shiori. Selesai bermain, keduanya lalu berbincang. Like tiba-tiba membahas sosok Kira. Menurutnya, Kira itu adalah sosok penegak keadilan. Jika Like bisa jadi seperti Kira, dia pasti akan melakukan hal yang sama. Tapi Shiori tidak berpikir seperti itu. Menurutnya, apa yang dilakukan Kira itu salah. Kriminal seharusnya diadili dengan hukum, bukan asal dibunuh seperti itu. Tapi Like berkata, kalau hukum di sini sebenarnya tidak ketat-ketat amat. Banyak kriminal yang dibebaskan begitu saja tanpa alasan yang jelas, dan itu tidak mencerminkan keadilan. Malamnya, nampak Like sedang menonton siaran berita tentang seorang perampok di sebuah toko yang menyandera semua orang. Like lalu mengeluarkan buku dan menulis sesuatu. Tak lama, terdengar suara teriakan di dalam toko, yang saat dicek, ternyata si perampok ditemukan tewas, di mana menurut kesaksian, pelaku mati karena serangan jantung. Itu artinya, Like adalah sosok Kira. Semua berawal ketika Like meretas database kepolisian untuk melihat-lihat hukuman yang diterima para pelaku kriminal, di mana dia melihat banyak sekali kriminal yang dibebaskan karena alasan yang tidak jelas. Mau pelaku pembunuhan, pemerkosaan, dibiarkan pergi begitu saja. Tak percaya akan hal itu, Like pergi ke sebuah klub malam. Di sana, ada seorang pelaku pembunuhan yang sempat dibebaskan kepolisian. Nampak orang itu tidak merasa bersalah sama sekali, dan malah bangga dengan perbuatannya. Dia bahkan berkata, kalau hukum di sini itu payah, tidak ada yang bisa memenjarakannya. Mendengar itu sontak membuat Like kesal. Dia pergi dari klub dengan perasaan kecewa. Sampai tak sengaja dia menemukan sebuah buku bertuliskan Death Note. Like membawanya pulang dan membacanya. Dalam buku tertulis, jika Like menulis nama seseorang di dalamnya, maka orang itu akan mati seketika. Pastinya Like tidak percaya, tapi dia mau mencobanya. Like menulis nama seorang kriminal yang disiarkan di berita, dan setelahnya dia pun tidur. Paginya, saat terbangun, Like berniat untuk sarapan. Tapi dia melihat berita di koran kalau kriminal yang disiarkan di TV kemarin sekarang sudah tewas akibat serangan jantung. Hal itu membuat Like sadar kalau semua itu akibat dia menulis nama di buku Death Note. Belum puas akan hal itu, Like pergi jalan-jalan malam hari. Niatnya mau mencari pelaku pembunuhan di klub kemarin. Like lalu menulis namanya di buku Death Note. Dan benar saja, orang itu seketika kejang-kejang dan kemudian tewas, membuat Like terkejut seakan tidak percaya. Like nampak suka dengan buku itu. Dia tidak mau membuangnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara misterius di sana, yang saat diperiksa, muncul sosok iblis di sana. Dia mengaku sebagai dewa kematian atau sering disebut Shinigami. Melihat itu, Like auto ketar-ketir. Dia memperkenalkan dirinya bernama Ryuk. Ryuk berkata kalau dialah yang sengaja menjatuhkan buku Death Note. Siapa yang mengambilnya, dialah pemiliknya. Tapi konsekuensinya, pemilik Death Note akan merasakan ketakutan dan penderitaan. Dan saat mati nanti, dia tidak akan pergi ke surga atau neraka, melainkan benar-benar lenyap.
Jadi Ryuk memperbolehkan Like untuk membuang buku itu. Baru nanti ingatannya tentang Death Note akan dihapus. Tapi Like nampak tidak takut dengan konsekuensinya. Dia lebih memilih menyimpan Death Note, sehingga dia bisa membunuh para kriminal dan menciptakan keadilan. Beralih ke kepolisian, nampak mereka bingung dengan kejadian ini. Mereka sempat mengira kalau ini adalah akibat virus mematikan. Tapi sang atasan, Soichiro, tidak berpikir seperti itu. Dia yakin jika semua ini adalah ulah seseorang dan mereka harus menghentikan sosok itu. Soichiro lalu pergi menemui komisaris kepolisian untuk membahas kasus ini. Menurut laporan, korban pertama berasal dari Jepang, yang artinya pelaku pasti juga berada di Jepang. Itu semua adalah kesimpulan yang dibuat oleh seseorang yang dijuluki L, detektif handal yang sudah memecahkan banyak kasus di dunia, meski sosoknya masih tersembunyi. Soichiro ingin mengobrol dengannya. L menjelaskan kalau kejadian ini bukanlah karena virus. Dia menunjukkan data-data sebagai bukti kalau kasus ini disebabkan oleh satu orang. Soichiro tidak yakin dengan teori itu karena sering terjadi banyak pembunuhan dalam waktu yang sama, sehingga L harus mempersempit penyelidikannya untuk mendapat hasil yang maksimal. Kembali ke Like yang lagi ngobrol dengan Ryuk. Di sini kita diperlihatkan Ryuk yang ternyata suka makan apel. Like mendapati berita di TV tentang siaran internasional. Nampak seseorang yang mengaku sebagai L. Dia menyampaikan tentang kasus Kira yang menggemparkan dunia. L mencoba memprovokasi Kira dengan berkata kalau perilakunya terlalu kekanak-kanakan dan polisi pasti akan segera menemukannya. Tidak mau ambil pusing, Like langsung menulis nama L di Death Note. Dan ya, seketika membuat L tewas. Like nampak puas berhasil membunuh musuhnya, tapi ternyata tidak juga. Tak lama, L yang asli pun muncul. Ya, sosok L yang Like bunuh tadi hanyalah pengalihan. Dia sebenarnya adalah napi yang dijatuhi hukuman mati. L berkata, dia sekarang tahu kalau Kira berada di Tokyo karena siaran ini sebenarnya tidak siaran internasional, melainkan siaran khusus daerah Tokyo. Like kaget mendengar itu. Dia tidak menyangka dirinya akan tertipu seperti ini. L lalu mengancam kalau dia dan kepolisian akan segera menemukan dan menangkap Kira. Tapi Like nampak tidak takut. Dia akan melawan dan menghadapi musuh barunya, tak peduli akan sesulit dan semustahil apa. Kepolisian masih menyelidiki kasus ini sampai L mengirimkan sebuah data berisi waktu Kira membunuh korbannya, di mana saat diteliti data itu mirip seperti jadwal mahasiswa karena Kira tidak membunuh korban saat jam pelajaran, membuat mereka sadar kalau Kira adalah seorang remaja. Berita pertarungan Kira dan L menjadi perbincangan hangat. Semua media membahasnya. Shiori lalu datang menemui Like untuk membahas kasus ini. Dia nampak kesal dan tidak setuju dengan perilaku Kira, tanpa dia ketahui kalau yang sedang diajak bicara adalah Kira. Like berkata kalau Kira melakukan hal yang baik. Dia memberikan hukuman yang pantas bagi para kriminal. Tapi karena terjadi perdebatan, Like mengajak Shiori pergi jalan-jalan di luar. Mereka pergi ke museum. Nampak keduanya sangat dekat dan saling suka satu sama lain. Tapi itu membuat Like kepikiran bagaimana jika Shiori tahu kalau dia adalah Kira. Malamnya, Like makan bersama ibu dan adiknya. Si adik menanyakan tentang hubungan kakaknya dengan Shiori, tapi dia tidak mau menjawab. Tak lama, datang sang ayah yang sudah pulang, yang ternyata itu adalah Soichiro. Mereka lalu bersantai dan makan bersama, sampai Soichiro berkata kalau mungkin beberapa hari ke depan dia akan sering lembur karena dia harus menangani kasus Kira yang masih menggemparkan Jepang. Like mengajukan diri untuk membantu ayahnya, tapi Soichiro menolak karena Like masih belum siap untuk kasus berbahaya seperti ini. Like lalu pergi ke kamar. Dia memeriksa lagi database kepolisian dan dia dibuat terkejut saat melihat kalau kepolisian sudah mengetahui jika Kira adalah seorang mahasiswa. Tidak mau ambil pusing, Like memutuskan untuk menjadwalkan kematian korbannya sehingga pembunuhan bisa terjadi setiap 1 jam sekali. Hal itu sempat membingungkan para polisi. Mereka mengira kalau Kira bukanlah mahasiswa, tapi L berkata kalau Kira sedang membuat alibi. Informasi kepolisian pasti sudah bocor padanya, yang artinya Kira ada di sekitar mereka. Kembali ke Like yang sedang jalan-jalan bersama Ryuk.
Dia senang melihat situasi Jepang yang lebih aman dan minim terjadinya tindak kriminal. Sampai Light menyadari kalau ada seseorang yang mengikutinya. Orang itu sudah mengikutinya sejak 2 hari lalu. Ryuk sengaja tidak memberitahu Light karena dia netral, tidak memihak Light maupun L. Di rumah, Light mengobrol dengan Ryuk. Ryuk berkata kalau dia memiliki sebuah mata khusus bernama mata Shinigami yang bisa digunakan untuk melihat nama seseorang dan sisa umurnya. Mendengar itu, Light pun kegirangan. Dia meminta Ryuk untuk memberikan mata Shinigami, tapi Ryuk berkata jika Light menginginkannya, dia harus menumbalkan setengah umurnya. Sontak Light menolaknya. Dia lalu menonton berita di TV tentang seorang perampok yang berhasil kabur. Melihat itu, Light punya ide. Dia tahu jika Death Note bisa digunakan untuk membuat skenario kematian seseorang. Jadi dia menggunakannya untuk membuat perampok itu mati dengan cara yang berbeda. Esoknya, Light dan Shiori pergi ke sekolah dengan naik bis. Dia juga diikuti si penguntit. Baru setengah jalan, si perampok juga masuk ke dalam bis. Dia membajak bis itu dan membuat semua orang panik. Light punya ide. Dia tahu kalau si penguntit bukanlah orang biasa. Dia lalu memberi kode ke si penguntit kalau dia akan menangani perampok itu. Tapi si penguntit bilang kalau itu terlalu berbahaya, biar dia aja yang menanganinya. Tapi Light tidak mempercayai orang itu. Bisa saja dia bersekongkol dengan si perampok. Sehingga mau tidak mau, si penguntit menunjukkan identitas dirinya yang ternyata adalah agen FBI bernama Ray. Belum sempat beraksi, Light malah menjatuhkan kertas yang membuat si perampok curiga. Tapi saat menyentuh kertas itu, ya, tiba-tiba muncul Ryuk di sana. Yang ternyata itu adalah kertas sobekan buku Death Note. Sehingga si perampok yang memegangnya bisa melihat Ryuk. Dia yang panik langsung menembaki Ryuk, meski itu tidak mempan. Merasa ketakutan, dia memutuskan turun dari bis. Tapi sial, barusan turun dia malah ketabrak mobil dan tewas. Seperti yang kita ketahui, kalau itu semua sudah direncanakan oleh Light. Dia berhasil membunuh si perampok dengan cara yang berbeda, dan juga berhasil mendapatkan nama asli penguntit yang selama ini mengikutinya. Menang banyak tuh si Light. Si penguntit yang kita panggil saja Ray lalu pulang ke rumah. Dia bertemu dengan tunangannya bernama Naomi. Nampak Ray masih khawatir karena sekarang identitasnya terbongkar. Naomi lalu menenangkannya. Dia mengajak Ray pergi ke gereja esok pagi, mengingat mereka sudah lama tidak pergi ke sana. Naomi juga menyemangati Ray dalam menjalankan misi ini. Dia harus berhati-hati karena musuh mereka sangat berbahaya. Kembali ke Light, dia mengajak bicara Ryuk tentang Ray yang mencurigainya. Dia yakin banyak mata-mata FBI yang tersebar di Jepang dan ditugaskan untuk mencari sosok Kira. Untuk itu, Light berniat untuk membunuh semua agen yang terkait dengan kasus ini. Ryuk kaget mendengar itu karena FBI bukanlah kriminal, tapi Light tidak peduli. Dia akan membunuh semua musuhnya, tak peduli itu kriminal atau tidak. Beralih kembali ke Ray dan Naomi yang siap berangkat. Tapi tiba-tiba Ray berkata pada Naomi kalau hari ini dia tidak bisa ikut ke gereja karena ada urusan dadakan. Ray pergi dan naik sebuah kereta tanpa disadari kalau Naomi mengikutinya. Ray melihat sebuah amplop mencurigakan di dalam kereta. Di dalamnya berisi beberapa kertas dan sebuah HT yang saat dinyalakan ternyata itu berasal dari Kira. Kira mengaku kalau dia memperhatikan setiap gerak-gerik Ray. Ya iyalah, dia aja di gerbong sebelah. Ray awalnya tak percaya kalau itu adalah Kira. Jadi dia harus membuktikannya dengan membunuh penumpang yang berada tepat di sampingnya. Tidak mau basa-basi, Kira menyuruh Ray menulis nama pimpinannya di kertas dalam amplop itu. Dia juga menyuruh Ray untuk menulis semua nama agen FBI yang sedang menjalankan kasus ini. Tapi karena Ray tidak ingat semuanya, Kira menyuruhnya membuka laptop, di mana dia mengirimkan data nama setiap agen FBI yang bertugas. Dan Ray harus menulis semua namanya di kertas. Ray tidak punya pilihan lain, karena jika dia menolak, semua penumpang bisa-bisa akan dihabisi oleh Kira. Setelah selesai, Ray disuruh mengembalikan kertas itu ke dalam amplop. Tapi barusan menoleh, Ray dikejutkan dengan penampakan Ryuk di kaca kereta yang menandakan kertas itu adalah kertas buku Death Note.
Dan ya, satu persatu agen FBI yang bertugas seketika mati akibat terkena serangan jantung. Yang pastinya itu adalah kabar baik bagi Like. Ray keluar dengan perasaan takut dan khawatir sebelum akhirnya dia tewas akibat serangan jantung. Dan hal itu disaksikan oleh Like dengan senyum bahagia. Sedangkan Naomi yang melihat itu hanya bisa menangisi kematian calon suaminya. Kabar kematian para agen FBI sampai ke kepolisian membuat mereka sadar kalau Kira sangat berbahaya, sehingga Soichiro menyarankan mereka untuk menghentikan penyelidikan ini. Semua anggota diperbolehkan mundur. Kira terlalu cerdas dan berbahaya. Dia tidak mau semakin banyak polisi tewas karena kasus ini. Mendengar itu, satu persatu anggota pun pergi mengundurkan diri. Hanya beberapa yang tersisa. Mereka nampak putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan Soichiro meragukan L sebagai detektif handal karena nyatanya semua rencananya tidak membuahkan hasil. Mereka meminta pada L untuk diperbolehkan bertemu sehingga mereka bisa berkoordinasi dengan lebih baik. L pun setuju. Dibantu sang asisten, Soichiro dan rekan-rekan menemui L. Dan inilah sosok L yang selama ini disembunyikan. Ya, dia hanya sosok pria yang nampak depresi, kurang tidur, dan kurang gizi. Melihat itu, Soichiro nampak ragu. Tapi memang itulah L yang sesungguhnya. L sendiri memiliki kepribadian seperti anak-anak, pecicilan, dan suka makan makanan manis. Dia berkata kalau Kira sangat dekat dengan mereka, jadi mereka harus berhati-hati dan jangan sampai menyebut nama aslinya. Penyelidikan kembali dilakukan. L meminta para anggota untuk mengambil semua rekaman CCTV yang ada, sehingga L bisa menontonnya satu persatu dan mencari petunjuk. Dari pagi sampai malam, L hanya menonton rekaman CCTV, sampai akhirnya dia menemukan titik terang, di mana dia melihat Ray yang menengok ke arah kereta sebelum tewas. Temuannya itu dikabarkan pada para anggota, diduga Kira ada di dalam kereta itu. Dan L sudah menemukan siapa saja tersangka yang berkemungkinan adalah sosok Kira. Salah satunya adalah Like. Soichiro sangat marah mengetahui anaknya dicurigai, tapi L tidak peduli. Dia malah akan memasang kamera di setiap sudut rumah untuk memantau pergerakan keluarga Soichiro. Mendengar itu, Soichiro sempat tidak terima, tapi daripada keluarganya terus dicurigai, jadi dia menyetujui saran itu, asalkan dia juga ikut memantau aktivitas keluarganya. Beralih ke Naomi, dia masih tidak terima dengan kematian tunangannya. Diam-diam dia menyelidiki kasus ini, sampai dia menemukan kalau Ray tewas setelah menjalankan misi mengikuti Like. Naomi pergi menemui Shiori untuk menanyakan keberadaan Like. Like sendiri sedang berada di rumah. Dia lagi asik menulis nama-nama kriminal yang akan dia bunuh. Sedangkan Ryuk lagi asik menonton acara TV tentang seorang cewek bernama Misa, di mana acara yang disiarkan adalah acara masak-masak. Dan nampak Ryuk tertarik pada Misa. Wah, dapat waifu baru nih. Setelahnya, Like berniat pergi jalan-jalan ke taman. Tapi sebelumnya, dia menaruh lidi di engsel pintu untuk jaga-jaga jika ada yang masuk ke kamar. Di taman, dia didatangi Naomi dan Shiori. Naomi memperkenalkan dirinya bernama Maki. Tanpa basa-basi, dia langsung mencurigai Like sebagai Kira. Dia menanyakan soal kejadian bis kemarin. Naomi yakin jika semua itu sudah diatur Like untuk mendapatkan nama identitas Ray. Like mencoba mengelak. Dia mengaku tidak tahu apa-apa. Tapi diam-diam dia menulis nama Maki di buku Death Note. Baru setelahnya dia pergi bersama Shiori. Tapi Naomi mengaku kalau nama yang dia berikan adalah nama palsu. Dia tahu Kira tidak bisa membunuh tanpa mengetahui nama targetnya. Mendengar itu, Like merasa tertantang dan dia akan memburu nama aslinya untuk membunuhnya. Like lalu pulang, tapi dia menyadari hal aneh, di mana lidi yang dia taruh tadi sudah patah, yang artinya ada orang yang masuk ke dalam kamarnya. Dan benar saja, banyak kamera sudah dipasang di seisi rumah. Sehingga sekarang, Like benar-benar dalam bahaya. Sekali saja dia berbuat kesalahan, kebohongannya akan terbongkar. Like mengabarkan semua itu pada Ryuk. Dia tidak boleh sampai salah tingkah. Jadi untuk sementara, Like tidak bisa mengobrol dengan Ryuk. Dan otomatis, dia tidak bisa memberi makan apel padanya. Auto panik dong si Ryuk. Seharian penuh L memantau rumah Like.
Soichiro ikut memantau. Dia sampai tidak tidur dibuatnya. Pemantauan akan dilakukan 7 hari non-stop. Meski ada berita pembunuhan, L tidak mempedulikannya, mengingat Kira bisa memanipulasi waktu kematian korbannya. Jadi mereka harus benar-benar menunggu kepastian. Singkatnya, seminggu telah berlalu. Nampak Light yang melakukan aktivitas sehari-hari, ngerjain PR sambil makan keripik kentang. Tiba-tiba muncul berita tentang seorang kriminal penculikan anak. Itulah saatnya membuktikan apakah Light adalah Kira. L terus memantau pergerakan Light. Semua orang ikut memperhatikan, sampai tiba-tiba muncul berita baru kalau kriminal itu telah tewas akibat serangan jantung. L dibuat terkejut karenanya. Padahal Light nampak asik mengerjakan PR tanpa menonton berita. Yang ternyata Light menyembunyikan Death Note di dalam plastik keripik kentang untuk menulis nama pelaku kriminal di berita. Pergerakan Light tidak disadari oleh L, membuatnya sekarang tidak dicurigai lagi. Dan L akhirnya memutuskan untuk mencabut semua kamera di seisi rumah. Hal itu membuat Soichiro lega. Barusan selesai dengan urusan kamera, L mendapat telepon. Itu dari Naomi yang berkata kalau dia akan membuktikan bahwa Light adalah Kira. Naomi saat ini sedang berada di museum. Mendengar itu, L langsung mengintai semua CCTV di sana untuk melihat aksi Naomi menyelesaikan kasus ini. Light mendapat telepon dari Shiori yang mengajaknya untuk bertemu di museum. Light sih mau-mau aja, tapi dia menyadari cara bicara Shiori yang aneh dan seperti terjadi sesuatu padanya. Dan ya, ternyata Shiori disandra oleh Naomi. Dia dipaksa mengajak Light bertemu di museum, sehingga Naomi bisa membongkar kebohongannya. Light menyadari itu. Dia bergegas pergi ke museum untuk mencari Shiori. Tapi sial, Shiori sudah disandra oleh Naomi dengan pistol. Naomi memaksa Light untuk mengaku kalau dia adalah Kira. Light mengelak. Dia berkata kalau dia bukanlah Kira. Tapi Naomi tidak percaya. Dia terus memaksanya mengaku. Bahkan untuk memprovokasi, Naomi menyebutkan nama aslinya, sehingga Light bisa saja membunuhnya dengan Death Note. Dari tempat lain, L dan kepolisian memantau. Mereka juga mengirim polisi ke tempat kejadian. Situasi semakin memanas di sana. Light tetap mengelak dan tidak mau mengaku. Sampai saat Naomi lengah, Shiori berhasil lepas dan lari menghampiri Light. Naomi tidak membiarkan itu. Dia berniat mengeluarkan tembakan peringatan. Tapi sialnya, tembakan itu malah mengenai tubuh Shiori. Shiori tergeletak tak berdaya. Light segera menghampiri dan hanya bisa menangis meratapi kepergian pacarnya itu. Sedangkan Naomi hanya bengong, tidak percaya dengan apa yang sudah dia lakukan. Polisi pun datang ke lokasi. Tidak mau tertangkap, Naomi akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Beberapa waktu berlalu, museum nampak sudah dipenuhi polisi. Light masih sedih atas kematian Shiori. Ryuk mendatanginya untuk menenangkannya. Tapi hal yang mengejutkan terjadi, di mana Light berkata kalau dialah orang yang telah membunuh Shiori. Ya, benar sekali. Semua kejadian tadi, mulai dari Shiori disandra sampai dibunuh, itu semua adalah rencana Light. Dia tahu kalau Naomi adalah tunangan Rei. Jadi dia hanya perlu mencari jadwal pernikahannya di gereja. Setelah ketemu, barulah eksekusi dimulai, di mana dengan bantuan Death Note, Light akan merencanakan kematian Naomi. Tapi tidak asal dengan serangan jantung. Dia akan membuat skenario di mana seolah-olah Naomi bunuh diri karena merasakan kesedihan yang mendalam. Skenario dia buat dengan rinci, detail, dan akurat, sehingga kematian Naomi terasa sangat alami dan tidak mungkin dicurigai, meski dia harus mengorbankan kekasih hatinya. Light sendiri mengaku tidak peduli akan hal itu, asal semua musuhnya bisa dimusnahkan. Mendengar itu, Ryuk pun kaget. Dia bahkan sampai bilang kalau Light lebih biadab daripada iblis. Light lalu kembali menemui ayahnya. Dia meminta untuk diperbolehkan bergabung dengan tim kepolisian. Light mengaku masih menyimpan dendam pada Kira dan akan memburunya. Padahal tujuan aslinya, dia hanya ingin menjadi sosok Kira tanpa dicurigai kepolisian. L lalu datang. Dia akhirnya menampakkan dirinya di hadapan Light. L menerima Light di timnya, meski dia masih curiga padanya. Dan Light akan dibuat semakin kesulitan, karena L ternyata juga suka makan keripik kentang, yang pastinya dia tidak akan bisa menyembunyikan Death Note di dalam sana lagi.
Film belum selesai. Scene berpindah memperlihatkan Misha. Dia sedang lari dari kejaran seorang pria yang tergila-gila padanya. Sialnya dia terpojok dan tidak bisa lari. Pria itu lalu mendekat dan mengajaknya untuk bunuh diri. Tapi tiba-tiba dia tewas akibat serangan jantung. Dan tak lama setelahnya jatuh sebuah buku berwarna hitam yang saat diperhatikan lagi itu adalah Death Note yang berbeda dari milik Light. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Death Note 2006. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi untuk film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Kalau tidak suka, kalian boleh dislike aja. Dan tulis di komentar apa yang membuat kalian tidak suka dengan video Mimin, supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.